Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai data table. Banyak dari teman-teman yang masih menggunakan ketika menampilkan data itu menggunakan table biasa ya. Tapi banyak juga yang sudah menggunakan data table. Apa itu data table? Data table merupakan sebuah plugin yang dibangun dengan jQuery untuk menampilkan data ke dalam table yang sudah terintegrasi dengan fitur searching dan pagination, sehingga memudahkan kita untuk membaca data yang ada dalam table dan menerapkan table pada sistem berbasis web. Jadi, kalau teman-teman ketahui, ketika kita menggunakan data table, itu akan memudahkan kita untuk mengelola data yang ada di dalam table. Nah, untuk data table sendiri itu ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama ada versi dari client side dan juga server side. Bedanya apa? Secara singkat perbedaannya adalah ketika kita menggunakan data table client side, data table itu akan jalan di sisi client atau di sisi web browsernya client. Tetapi jika kita menggunakan data table server side, nah si data table ini akan dijalankan dan mengambil data lewat server gitu. Jadi nanti membebankan pengambilan datanya itu ke server, bukan ke web browser si klien. Nah, nanti kita juga akan mencoba 500.000 data lah ya. Karena ketika kita menggunakan line set dan kita menampilkan data yang banyak, itu akan berat sekali. Karena ya tadi dia mengandalkan performance atau kemampuan dari web si klien yang mengakses web tersebut. Akan berbeda sekali nanti ketika kita mengakses 500.000 data itu di menggunakan metode server side. Nah, nanti kita akan coba ya teman-teman, supaya kelihatan ketika ngeload data banyak perbedaannya seperti apa, dan waktunya juga kita akan lihat. Nah, jika teman-teman ngikutin video dari awal, kita sudah mempunyai satu table, yaitu table user ya teman-teman. Nah, ini kita punya table ini. Ini belum menggunakan data table ya teman-teman. Jadi nanti kita akan menambahkan ini menjadi dua versi, yaitu data table client side dan server side gitu. Nah, langsung saja teman-teman buka dulu projectnya yang sebelumnya. Kita bikin controller baru, namanya data table controller gitu lah ya. Nah, ini home controllernya kita copy aja semuanya. Ini kita ganti jadi data table controller. Dashboardnya kita hapus, indeksnya dibiarin dulu, ini create store-nya dibiarin, dihapus, karena kita akan menampilkan data saja ya. Ini kita jadiin client side. Ini kita copy, jadi server side. Nah, nanti ini yang kita jadikan perbedaan versi ya teman-teman. Nah, di client side ini langsung saja kita bikin root baru. Home controllernya kita rubah jadi data table controller. Ini kita namain client side. Ini juga server side.
Nah, kita coba akses dulu teman-teman, admin client set. Nah, ini sudah bisa diakses. Coba kita bikin blade baru, ini kita copy, bikin diffuse folder baru, data table. Dalam folder data table ini, data table, bikin client set blade.php. Nah, ini kita paste di sini. Ininya juga kita arahin ke data table client set. Refresh. Nah, ini sudah diarahin ke blade-nya yang client set ya. Nah, sekarang kalian pergi ke data table. Nah, ini ya data table. Kita cari untuk dokumentasinya. Nah, kita langsung pakai CDN aja ya. Jadi kalau kalian mau local installation atau nanti source-nya yang data table ini ditaruh di lokal bisa. Cuman saya lebih suka pakai CDN. Nah, ini di layout main kita sudah nambahin belum ya? Nah, ini kita tambahin dulu yield scripts supaya nanti kita bisa masukin script di sini. Plus untuk stylingnya ya, yield CSS. Jadi kita bisa masukin di sini section CSS and section gini, supaya nanti ini juga bisa kalian minimalisir ya. Jadi nggak semuanya harus di load di setiap page, tapi ketika kalian butuhin aja kalian baru load di halaman itu gitu. Ini supaya manajemen blade-nya juga rapih ya teman-teman. Ini section script. Nah, and section. Sekarang kita load dulu. Seharusnya belum terjadi apa-apa sih. Nah, sekarang kita coba untuk inisialisasi data table-nya. Nih, initializing data table. Ini kita copy, ditaruh di bawah sini. Script. Nah, ini kalian bisa ganti sesuai nama ID yang ada di table ya teman-teman. Ini karena kita belum punya, coba kita namain client side gitu ya. Ini bebas nama ID-nya, nggak harus client side ya. Client side seharusnya sudah bisa terlihat. Nah, ini sudah ada pagination, sudah ada searchingnya ya. Jadi searching kita nggak usah pakai filter lagi. Ini kan kemarin kita bikin filter di sini, tapi bisa langsung dari searchnya si data table ini. Ini kita hapus dulu aja biar nggak double. Nah, ini cart toolnya hapus. Nah, ini kita bisa langsung cari di sini Santoso, no kan? Oke. Comex. Nah, jadi inilah keuntungan data table ya teman-teman. Di sini juga ada pagination, jadi nanti bisa kalian gunakan untuk supaya data yang di table ini tuh nggak ke bawah semua gitu. Jadi dibikin per page isinya berapa kalian juga bisa atur di data table ini. Nah, ini kan datanya hanya 5 nih teman-teman. Datanya hanya 5, jadi loadnya juga cepat, hanya 1,63 millisecond. 1,43 second gitu. Ini 1 detik, 2 detik lah. Kira-kira segitu. Nah, sekarang kita coba mau
menambahkan nih data si user ini sebanyak, ini kan sudah ada 5, berarti kita nambahin lagi menjadi 495 lagi ya. Nah, cara cepatnya gimana? Kita kemarin sudah bikin seeder ya teman-teman. Nah, user seeder ini kita bikin seeder lagi. PHP artisan make seeder dummy seeder. Ini supaya kita bisa menambahkan data user 495, nggak usah satu-satu ya, langsung kita looping aja gitu. Ini kita tutup, sudah ada dummy seeder. Ini kita copy, masuk ke dummy seeder, ini paste di sini. Ini import dulu. Ini juga import dulu. Caranya gimana? Tinggal kita bikin loopingan di sini pakai for. Nah, jika 0 lebih kecil daripada 496, maka dia akan looping terus nih bikin data gitu ya. Ini name-nya kita bikin user ke i gitu ya. Ini juga kita bikin user i at gmail.com supaya nanti unik semua ya. Passwordnya ini password samain aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita jalanin teman-teman. New terminal, kita jalanin seedernya. PHP artisan db seed min kelas dummy seeder gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Proses seeding database sudah selesai dan berhenti di user 495. Jadi total user kita ada 500 ya berarti. Ini karena ID-nya nggak berurutan jadi sampai 504 gitu. Namun kalau ini kita refresh, seharusnya kan tadi ada 5 nih, ditambah 495. Sekarang ada 500 totalnya. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman, agak lama gitu untuk proses loadnya. Ini 500 masih oke. 4 detikan lah ya. Kita coba tambahin lagi teman-teman. Jadi berapa ya? 10.000. Berarti di sini 496 jadi berarti 9.500 ya. Ini keyboard saya agak error teman-teman, jadi harus pakai on screen keyboard. 9.500 gitu ya. Ini kita seeding lagi. Nah, ini proses seedingnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita sudah punya 9.500 data. It's okay lah. 9.500 data kita load dalam waktu ini lumayan lama, belum kelihatan. Responding lagi ini kayaknya emang nggak kuat ya teman-teman. Coba kita kurangin datanya, kita kurangin jadi 5.000 ya teman-teman. Sekarang datanya ada 4.900. Kita coba berhentiin dulu. Ini juga pasti bakalan nge-lag banget, jadi kita stop web servernya dulu. Nah, ini udah, kita start lagi, dia bakal nge-load.
masih lama juga. Oh udah nih. Nah ini ngeload 4996 data selama 99 detik atau kurang lebih 1 menit ya, berarti 1 menit setengah untuk ngeload data sebanyak 4996. 1 menit itu waktu yang lama ya teman-teman, lumayan lama lah untuk ngeload data. Usernya juga pasti kesel lah. Nah karena ini video udah terlalu panjang teman-teman, untuk integrasi data table dengan model server side akan saya pisah di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih.